Sobat Sehat, kembali lagi di Maisya Podcast. Kali ini kita mau bincang-bincang nih tentang bagaimana tetap bugar saat menjalankan ibadah puasa bersama Propolis. Pada kesempatan kali ini di studio kita ya Pak Rokim ya sudah datang. Ada Mas Agus dan Teh Ira. Selamat datang ya di studio podcast kita. Nah, sebelumnya kita mau bahas dulu nih Pak Rokim. Sebenarnya puasa itu kan kewajibannya. Nah, itu bagaimana Pak Rokim buat orang yang sehat, yang sakit dan juga sedang yang terapi gitu Pak Rokim. Bu Astrid, sobat sehat semua dan ada Teh Ira sama Pak Agus. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di podcast di Maisya Makmur Podcast ya. Dalam rangka kita menyambut datangnya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan ini bagi kaum muslimin merupakan kegembiraan karena sampainya usia kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Nah, puasa di bulan Ramadan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan adalah kewajiban. Yang itu harus dijalankan ketika usianya sudah balik. Nah, untuk bisa menjalankan puasa tentu kita harus menyiapkan diri ya, bukan hanya menyiapkan bekal nanti pas lebaran ya Mbak Astrid, tapi juga menyiapkan kesehatan kita dan sebagainya agar bisa menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Nah, memang kalau kita perhatikan ada banyak teks ya dari Al-Quran yang memerintahkan tentang puasa, yang itu merupakan kewajiban. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kalian berpuasa seperti yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi memang tujuan puasa itu agar kaum muslimin ini bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda baginda Rasulullah SAW disebutkan, memang ada hadis yang menyebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian nanti kalian akan sehat. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisi tubuh kita ini sedang kurang sehat ya? Sementara ini puasa tinggal beberapa hari lagi ya, itu kan saya mungkin nanti kita tinggal beberapa hari lagi menjelang puasa, itu kita harus menyiapkan diri. Nah, bagi yang sehat ini tidak ada alasannya. Terus kalau saya puasa takutnya nanti lemes. Sebetulnya puasa itu sederhana, hanya memindahkan makan siang saja. Karena makan paginya ditarik lebih cepat ke sahur, dan itu memang disunahkan ya kalau sahur itu menjelang waktu azan subuh. Nah, makan sorenya dimundurkan ke maghrib gitu Pak Astrid ya. Nah, yang tidak makan itu cuma makan siang saja. Nah, artinya memang ada semacam ya istilahnya pengalihan saja, bukan berhenti. Karena berdasarkan ya riset ya, orang itu akan bertahan hidup kalau 3 bulan tidak minum tapi masih makan. Tidak minum itu cuma tidak minum air putih itu 3 hari ya. 3 hari. Kalau tidak makan itu ada yang pernah melakukan itu 3 bulan. Tidak makan, tapi minumnya masih ada Yakult, masih ada apa istilahnya jus ada jus buah dan sebagainya gitu. Nah, artinya memang belum pernah ada orang yang puasa itu kemudian berdampak sampai kemudian meninggal, kehilangan nyawa dan sebagainya, tidak ada. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Bu Astrid, bagi orang yang sehat seperti apa? Memang kita jangan sampai kemudian ketika masuk puasa itu ada semacam kaget ya karena perubahan itu. Karena itu kami menyarankan bagi yang sehat untuk memasuki bulan puasa dan menjalankan ibadah puasa itu, dia jangan pada tahap-tahap perubahan pola ya. Itu akhirnya kemudian seolah-olah kalau waktu sahur itu segala dimakan, kemudian seolah-olah akan puasa sekian jam, nanti begitu buka juga segala dimakan gitu. Jadi istilahnya kalau kata Pak Agus tadi disebutnya balas dendam. Jadi
waktu sahur dipersiapkan karena mau berhenti makan selama mungkin 12 jam atau lebih, nanti buka pokoknya sekenyangnya gitu ya. Nah itu yang dihindari. Jadi biasakan saja polanya. Kalau memang biasa makan itu katakanlah sepiring, ya nanti sepiring sarapan, mungkin sepiring di waktu siang dan sepiring sore dibagi saja. Mungkin satu piring bolehlah lebih sedikit di waktu sahur, kemudian lebih sedikit di waktu sore. Jadi bagi orang yang sehat jangan mengubah pola. Karena begitu kita ngubah pola makan, artinya yang tadinya makan biasa-biasa saja dengan porsi sedang itu ditambah porsinya menjadi lebih banyak, itu nanti yang diharapkan dari target puasa ya khusus bagi kesehatan itu menjadi lebih sehat tidak tercapai gitu. Nah, terus bagaimana bagi yang kemudian sehat tapi mungkin perlu supporting? Nah ini penting ya, kalau sahur mungkin orang bisa ditambah ya, kalau biasanya tidak minumnya itu tidak ada susu bisa minum susu, atau kemudian bagi yang suka madu ini bisa menggunakan madu di waktu sahur, dan juga waktu buka bisa mengkonsumsi madu. Begitu juga dengan propolis. Nah ada kelebihan ya Bu Astrid, kalau yang berpuasa dan kondisi tubuhnya sehat, satu berarti dia tidak mengubah pola, artinya tidak memperbanyak waktu sahur makanya, juga tidak memperbanyak waktu buka makannya itu. Nah kemudian dia dengan porsi biasa dimasukkan propolis di waktu sahur. Kapan sebaiknya orang itu kalau minum propolisnya ya, kalau mau puasa itu memang kita sarankan setelah sahur. Jadi setelah makan, kemudian pas saat minum, sebelum nanti waktu imsak gitu ya, menahan laparnya, itu minum ada air yang dicampur dengan propolis. Nah ini nanti akan membantu itu. Jadi saat tubuh kita itu tidak konsumsi makan selama mungkin 12 jam ya, kalau dari jam 5 lah sekarang katakanlah, sampai nanti ketemu lagi jam 6 mungkin sekitar 13 jam itu propolis tadi, unsur propolis tadi akan membantu proses detoksifikasi, karena selama melakukan puasa tubuh itu akan memaksa cadangan lemak atau kemudian cadangan makanan yang ada di tubuh itu diolah kembali, lalu kemudian saat diolah itu unsur propolis akan membantu mengangkat itu, sehingga bisa terjadi proses penyehatan lebih bagi mereka yang berpuasa dan kemudian minum propolis. Ya, walaupun memang tujuan puasa bukan hanya untuk kesehatan ya, kesehatan efek samping saja pasti. Ya, efek utamanya adalah menjalankan perintah agama, ibadah ibadah gitu, seperti itu. Jadi itu untuk yang sehat supaya bisa tetap fit, bisa sehat, jangan mengubah pola. Maksudnya kalau porsi makannya biasa ya biasa saja. Karena kalau nanti mengubah pola itu saat habis sahur makan banyak, itu di pagi hari dia akan ngantuk. Ya kan gitu kan, ngantuk kemudian menjadi kurang produktif di dalam aktivitas sehari-hari. Begitu juga saat buka puasa makannya berlebih. Harusnya bisa beribadah tarawih ya, sholat isya tarawih dan membaca Quran, itu karena terlalu banyak makan akhirnya tidur juga gitu. Nah ini yang kita harapkan selama berpuasa. Kalau saran saya itu konsumsi dengan pola yang sama seperti sebelum puasa, mungkin dikurangi sedikit, lalu kemudian ditambah dengan minum propolis dan madu. Itu buat. Iya Pak Rokim, ada sobat sehatnya nanya nanti sebelum Mas Agus sama Teh Ira bagi-bagi pengalaman ya. Ada sobat saya nanya, mereka kan berpuasa nih Pak Rokim, karena merasa mengurangi tidak makan, berpikir pasti berat badan akan turun. Tetapi kenyataannya setelah 1 bulan puasa malah berat badannya naik. Nah itu gimana? Ada sobat saya nanya seperti itu, karena kan berpikir karena puasa harusnya kurusan atau gimana kan. Nah itu bagaimana Pak Rokim dengan ini? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, sebetulnya penambahan berat badan kan sederhana. Jadi kalau secara matematika begini. Jadi asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan akan unsurnya adalah nanti akan dipakai untuk aktivitas. Jadi dan juga akan dipakai untuk kemudian disimpan. Jadi kalau aktivitasnya rendah, maka masukan yang masuk ke makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan lebih banyak disimpan karena aktivitasnya rendah. Nah, kenapa orang yang berpuasa tapi kemudian berat badannya malah tambah? Ya? Karena memang tadi polanya berubah.
Karena merasa kalau sahur saya harus makan lebih banyak, begitu puasa kan biasanya di meja itu ya memang sebulan sekali, setahun sekali ya istilahnya segala disiapkan, mulai dari kolak, kemudian sirup, kemudian gorengan, kemudian ada pokoknya segala ya. Bahkan makanan yang bulan sebelumnya tidak ada di bulan puasa jadi ada kan, kita senang kan menikmatinya itu kan seperti itu. Nah kemudian itu masuk ke dalam tubuh kita, nanti kalau sudah kenyang berhenti, nanti kita teruskan lagi kan itu kan. Nah ya boleh saja seperti itu, tapi aktivitasnya rendah. Aktivitasnya misalkan begitu sholat tarawihnya hanya sebentar, habis itu segera tidur, atau kemudian begitu habis sahur tidur lagi, sehingga kemudian masukkan dengan jumlah kalori yang tinggi, kemudian yang dipakai sedikit pasti akan disimpan di dalam tubuh. Itu kenapa terjadi kenaikan berat badan. Nah yang diharapkan di dalam puasa itu polanya tidak berubah. Polanya tetap sehat. Tapi aktivitasnya banyak. Aktivitasnya kan mulai siang itu kan tidak makan, dia tetap beraktivitas. Mungkin kalau dia ke kantor, kalau dia petani mungkin bisa pergi ke sawah, atau kemudian kalau dia seorang ibu rumah tangga bisa bekerja di rumah domestik ya, mungkin mencuci dan sebagainya. Atau kemudian aktivitas seorang pelajar dia bisa sekolah gitu. Kemudian aktivitas biasanya ada, dia ditambah aktivitas malam yang memang tidak ada di bulan sebelumnya kan, di bulan selain bulan Ramadan. Apa aktivitas malam itu? Sholat lebih banyak dari biasa. Kalau hari-hari di luar bulan Ramadan itu kan sholat itu di waktu malam, maghrib 3 rakaat ya, isya 4 rakaat, kemudian sholat subuh 2 rakaat, berarti ada 7 ya, di waktu malam 7 tambah 2 ada 9. Nah, tapi begitu bulan Ramadan ditambah aktivitas tarawih setelah isya, yaitu ya kalau yang biasa 20 ada yang 23, ada yang 11 rakaat. Ini artinya ada aktivitas tambahan. Kalau ada yang mau menambah lagi, dia baca Quran. Artinya ada sedikit begadang. Nah, porsinya sama seperti hari biasa, tapi aktivitasnya bertambah. Itu akan mengambil jatah simpanan makanan dalam tubuh. Ya, lemaknya akan terbakar, kemudian yang lainnya akan terbakar. Itu yang disebut bahwa puasa itu dalam arti bahasa itu namanya pembakaran. Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa? Membakar kesalahan-kesalahan bagi setiap orang yang berpuasa. Termasuk di dalamnya membakar simpanan makanan yang ada itu. Nah, kalau itu tidak berlangsung, maksudnya yang makannya ditambah, tapi aktivitasnya malah berkurang, ya berarti akan terjadi surplus energi di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, ditambah lagi memang ada yang berhasil ya, Mbak Taira sama Mas Agus, ada yang berhasil melakukan porsinya dijaga, mungkin bertambah sedikit tapi aktivitasnya lebih banyak, sehingga energi yang dipakai dari makanan saat sahur dan buka itu terpakai lagi gitu. Tapi nanti begitu ketemu Lebaran, dia terjadi yang disebut dengan balas dendam tadi. Gitu ya. Jadi ketika di dalam masa puasa itu udah berhasil, maksudnya dari sisi ibadahnya tambah, kemudian berat badannya berkurang, di luar begitu selesai puasa dia katakan ini merdeka saya kan gitu. Nah, untuk kemudian banyak konsumsi, banyak makan, bahkan kan biasanya kan ada anekdot ya, kalau yang sedang diet itu kita bersusah payah menurunkan 3 kilo dalam 1 bulan, ternyata dalam seminggu naiknya 4 kilo kan gitu kan. jadi surplus sekilo kan gitu. Nah, itu yang biasanya terjadi ya. Ini ketika selesai Ramadan, selesai berpuasa, dia menambah porsinya lebih banyak dari porsi sebelum bulan Ramadan. Nah, ini yang kita jaga. Pertama, di bulan Ramadan itu memang porsi makanannya sesuai dengan porsi biasanya, tapi aktivitasnya diperbanyak, ditambah. Lalu setelah selesai Ramadan, begitu Lebaran, dia kembali ke porsi yang awal. Jangan nambah di situ. Ya memang ada banyak kue ya, kan gitu. Ada nastar lagi ya, ada segala macam ya. Tapi itu bisa kalau itu mau nambah silakan, jadi tambah aja porsi aktivitasnya. Misalkan kan aktivitas di Lebaran itu kan banyak, mulai berkunjung kepada keluarga, silaturahim, mungkin setelah silaturahim piknik segala macam, itu perkara-perkara yang sah-sah saja dalam pandangan agama dan juga tentu dalam pandangan tadi ya, kalau dari sisi mengurangi berat badan, menjaga berat badan itu ketika sumber makanannya atau
makanannya itu ditambah, maka dia harus berani menambah aktivitas. Iya. Gitu Bu Astrid. Iya, terima kasih ya Pak Rokim. Jadi sobat sehat, walaupun di dalam puasa, tetap pola makannya tetap harus dijaga ya. Iya, Jangan ada balas dendam ya Mas Agus ya. Bahaya kalau balas Iya, dendam ya iya. Pak Rokim ya. Ya. Kali ini saya mau ke Teh Ira dulu ya. Nah, Teh Ira gimana nih? Ada yang mau ditanya selama bulan puasa ini gimana? Ada Pak sih Rokim? Iya. pengalaman saya pribadi nih Pak Rokim. Jadi saya tuh kalau lagi ngejalanin puasa, perut tuh kayak saya kan punya gangguan lambung. Nah, terkadang tuh suka perut tuh kembung. Nah, bagaimana sih caranya biar tetap bisa ngejalanin puasa Ramadan tuh biar si lambung aku sih tetap aman Iya, gitu. iya. Baik Mbak Taira dan Bu Astrid, Iya. Pak Agus, dan mungkin bisa jadi sobat sehat juga Sobat sehat pasti ada yang mengalami kendala pengalaman. seperti ini ya. Jadi memang karena puasa ini menjadi kewajiban tentu buat semua, baik yang sehat maupun yang sakit. Tinggal bagaimana kita menambah pengetahuan agar penyakit ini tidak menjadi hambatan atau alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kewajiban. Iya. Walaupun memang ada keringanan ya di dalam urusan agama ini, bahwa siapa saja yang sakit, wa in kuntum maridun aw ala safarin gitu ya, teks Al-Qur'annya itu, ketika kalian itu sedang sakit aw ala safarin atau berada dalam perjalanan, maka bisa mengganti di luar waktu puasa. Cuma nilainya berbeda kalau berpuasa di luar bulan Ramadan, itu tentu pahalanya berbeda. Bahkan ada banyak penjelasan yang mengatakan kalau orang tahu pahala berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk pahala di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu. Karena itu seseorang yang sakit harus berusaha mencari tahu. Iya. Iya. Mencari tahu bagaimana supaya sakitnya ini tidak menjadi hambatan atau kemudian tidak sampai membatalkan atau kemudian menggagalkan puasanya. Nah, bagi yang sakit tentu, misalkan contoh tadi Teh Ira itu sakit mah ya. Lambung. Nah, sakit lambung sebetulnya kalau ada satu tadi ya, yang pertama bahwa tentang pola makan itu. Jadi biasanya kita harus mencatat ya, Teh ini nanti mencatat atau sobat sehat mencatat makanan apa saja yang berdampak pada memicu munculnya gas di lambung kita, yang bisa membuat mual. Kita kan sebetulnya harus punya catatan ya, misalkan kalau saya makan katakanlah timun muncul mual, kalau makan katakanlah kol muncul mual dan sebagainya, atau makan kacang maupun muncul mual, maka makanan yang sudah dalam tanda petik ada dalam catatan kita itu dihindari. Itu yang pertama. Itu dihindari, baik mungkin saat sahur maupun nanti saat berbuka. Sementara dihindari. Kenapa? Ini takutnya nanti akan menjadi faktor pemicu munculnya kembali gangguan lambung yang kita rasakan. Nah, yang kedua, tentu lambung kita itu kalau sakit tidak bisa juga diporsir seperti tadi, misalkan wah ini saya balas dendam aja, tadi siang seharian nggak makan, sekarang saya makan sepuasnya. Sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga harus dijaga karena kita juga akan tahu, mungkin punya pengalaman kalau makan lebih banyak bisa lambung kita masalah. Iya. Nah, jadi yang kedua, selain tadi punya data khusus tentang faktor-faktor pemicu dari munculnya gangguan lambung, itu yang harus kita hindari selama sahur dan selama berbuka, kita juga harus mengetahui takaran makanan kita. Porsinya Ya, ya. porsi kita tuh semana sih supaya kita itu sehat. Nah, kemudian selain itu, maka kita juga bisa berikhtiar. Berikhtiar kemudian menggunakan ya bahan-bahan atau obat-obat herbal yang bisa mengurangi munculnya gangguan lambung. Ya, kalau kita udah terbiasa dengan propolis, mungkin propolis diamond itu silahkan dipakai. Ya, biasanya kita sarankan itu setelah makan kalau bagi ada yang gangguan lambung. Berarti waktu sahur makan, kemudian minumnya minum propolis. Nanti begitu puasa minum air hangat dulu, atau kemudian mungkin nyamannya misalkan Teh Ira itu, kalau saya Pak nyamannya begitu puasa tuh makan nasi langsung. Ya nggak apa-apa, itu dijalankan. Baru kemudian minum propolis. Karena masing-masing orang berbeda ya terhadap gangguan yang muncul. Yang terpenting tiga itu, satu, kita punya data mana saja makanan yang harus kita hindari yang menjadi pemicu munculnya gangguan lambung. Biasanya sih memang yang minuman bersoda, Pedas-pedas, ya kemudian gitu, asam, apa istilahnya bergula Santai yang ya. banyak atau seperti itu lah. Saya juga punya pengalaman kalau minum katakanlah minuman kemasan yang gulanya agak tinggi itu langsung batuk biasanya gitu ya. Jadi itu jadi catatan. Jadi saya punya catatan, oh kalau bisa jangan minum ini. Kalaupun terpaksa mungkin minumnya sedikit, minum air putihnya lebih banyak gitu. Nah, seperti itu.
Nah, cuma memang kadang karena faktor ingin memuaskan seharian tidak makan, akhirnya sesuatu makanan yang biasa kita hindari pun jadi dimakan. Nah, itu yang menjadi problem. Itu yang pertama. Jadi catatan itu ditaati, diikuti. Yang kedua tentang berkaitan dengan porsi. Kita harus tahu mengukur porsi makan kita di mana. Nah, yang ketiga dibantu dengan produk-produk herbal. Nah, kalau mungkin nanti diperlukan katakan obat medis ya dijalankan, karena itu nanti akan mendorong supaya kita menjalankan kewajiban puasa, dan semua itu ada nilai pahalanya, gitu. Karena semua itu dijalankan untuk bisa jalannya kewajiban. Nah, itu ada pahalanya. Jadi kita jangan sampai melihat proses yang kita lakukan untuk bisa menjalankan puasa ini tidak ada artinya. Ini ada artinya. Yang kedua, kita dapat sisi positifnya, yaitu kesehatan kita dihadapkan pada hambatan. Kan puasa itu anggaplah suatu keadaan yang memaksa kita ya kan menghentikan makan siang, dan itu kita berhasil. Nah, kalau itu kita berhasil, maka di hari-hari biasa selain puasa tentu kita akan lebih berhasil lagi mengatasi gangguan sakit kita. Itu menjadi catatan penting. Jadi yang sakit kemudian berpuasa berhasil, itu dia punya catatan kehebatannya, dalam tanda petik, di dalam kondisi dikasih restriksi atau hambatan, dia bisa berhasil melewatinya. Nah, itu mungkin juga bagian yang memang harus diikuti oleh mereka-mereka yang sedang sakit, misalkan yang diabetes ya. Biasanya kan kalau masukan gulanya itu tidak cukup, dia nanti hipoglikemia. Tapi kalau dia berhasil melewati puasa di bulan Ramadan bahkan 1 bulan penuh dan berhasil menjaga gejala diabetesnya itu tidak sampai muncul, itu luar biasa. Jadi mereka-mereka yang sakit justru menguji, ya istilahnya menguji cara pola makan dia, apa yang kemudian nutrisi yang dia makan dan sebagainya itu di bulan puasa. Nanti itu setelah berhasil dicatat betul lalu diterapkan di luar bulan puasa. Nah, biasanya seperti itu. Nah, cuma memang kita tidak melihat puasa ini sebagai satu pembiasaan baru yang menghambat katakanlah konsumsi makan seseorang itu sebagai sebuah terapi. Kalau saya melihat puasa itu selain karena kewajiban, juga sebagai sebuah cara dari ajaran agama untuk mengukur atau memberikan suatu alternatif terapi yang baru. Jadi dengan cara puasa kita kan mengatur pola kita. Nah, pola ini berhasil dipakai, diterapkan, dan berhasil membuat kita itu puasa sepenuh-penuh. Berarti pola ini kalau kita terapkan di luar bulan puasa itu kan punya hasil tersendiri. Iya, betul. Nah, ini yang mungkin saya sarankan Pak Agus sama Teh Ira ya, kalau ada yang tadi, Pak saya sakit, apakah saya bisa puasa? Justru bulan puasa itu sebuah cara yang kemudian harus kita lalui untuk menghasilkan sebuah terobosan atau pola terapi yang baru bagi kita. Nanti selama puasa kan kita catat, oh kalau saya makan ini saya sehat, makan ini saya muncul asam lambungnya. Itu kita catat dan itu diterapkan. Nah, bisa jadi itu akan mempercepat terapi-terapi penyakit yang ada pada tubuh kita. Nah, karena memang ini Bu Astrid, jadi kenapa puasa dan kemudian konsumsi propolis itu bagi orang yang sakit itu merupakan salah satu solusi terapi. Iya. Karena gini, jadi saat tubuh kita itu tidak diberikan masukan, baik makanan maupun minuman, di tubuh itu kan tetap bermetabolisme. Betul. Ya, tetap dia memproduksi apa yang disebut dengan tenaga untuk aktivitas kita. Nah, saat itulah dia kemudian membongkar ya cadangan-cadangan makanan yang ada dalam tubuh kita, dibongkar kemudian dipakai ulang. Nah, saat pembongkaran itu tentu yang numpuk di dalam tubuh kita itu bukan hanya cadangan makanan, ada di situ toksik, ada di situ mungkin gula berlebih, ada di situ mungkin sel-sel kanker ya yang katakanlah sel yang mengganggu itu kan ikut terangkat, terbongkar gitu. Nah, ketika ikut terbongkar ini, tubuh akan menyeleksi mana yang digunakan untuk kebutuhan energi, mana yang harus dibuang. Nah, inilah kemudian keuntungan dari berpuasa. Kita bahkan sering mendengarkan apabila kita misalkan mau operasi, diharuskan untuk puasa dulu dan sebagainya. Ini kan bertujuan agar unsur-unsur yang berbahaya dari tubuh itu sebetulnya udah mulai kebuang sedikit-sedikit. Nah, itu perkara-perkara yang di dalam dunia medis puasa itu memang dianjurkan. Jadi bagi kita atau mungkin sobat sehat ada yang sakit, mulailah
dengan di bulan Ramadan sekarang ini untuk kemudian menggabungkan ya terapi puasa dengan pola makan yang tetap, kemudian ada minum propolisnya dan dirasakan. Memang betul kalau nanti nggak kuat sama sekali ya memang ajaran agama juga tidak memaksa. Ya bisa kalau aduh kayaknya saya ini udah naik pitam ya istilahnya udah pusing atau kemudian ada apa yang disebut dengan vertigo dan sebagainya, ya itu bisa dengan alasan itu puasanya bisa dibatalkan kan, tentu sesuai dengan ketentuan hukum fikih yang ada. Jadi seperti itu. Jadi bagi yang sehat dia akan punya daya untuk kemudian membersihkan tubuh kita ya. Bagi yang sakit pun kita akan punya pola terapi baru yang bisa dipakai setelah puasa. Seperti itu. Iya. Tapi Pak Rokin satu lagi, kalau misalnya di saat bulan puasa kan kayak aku nih sering lambung gitu ya. Iya. Nah untuk konsumsi propolisnya itu dianjurkan itu berapa tetes sih Pak? Jadi yang pertama untuk pengobatan itu sebetulnya gini, ada rumus yang saya coba simpulkan ya dari berbagai literatur yang saya baca. Konsumsi propolis itu memang pada dosis tinggi itu akan mempercepat proses terapi. Betul. Ya, pada dosis tinggi. Cuma memang pada setiap orang itu belum tentu cocok di dosis tinggi gitu ya. Karena gini rumusnya itu, kalau kita minum propolis katakanlah dosis sehari itu 60 tetes ya, untuk bisa katakan mendapatkan hasil yang baik tentang suatu penyakit, katakanlah tadi asam lambung, orang itu ternyata berdasarkan hitung-hitungan metabolismenya dia perlu katakanlah 600 tetes. Begitu ya, anggap saja begitu. Kalau dia minumnya sehari 60 tetes, dia cukup minum 10 hari. Tapi kalau minumnya dia sehari 20 tetes, berarti 5 kali 6, 30 hari dia. Iya. Ya gitu, totalnya seperti itu. Nah, saya sekarang menerapkan itu. Jadi kalau ada flu, ada apa ya, saya langsung minum dosis banyak. Sehari 2 hari udah selesai. Gitu kan, seperti itu. Itu yang saya pakai sekarang. Jadi kalau ada sakit itu, karena saya udah biasa minum propolis, nggak lagi dosisnya itu tetes ya, langsung aja agak banyak supaya saya tidak berlama-lama dengan gangguan yang ada. Seperti recovery ya. Iya, saya kemarin kan agak flu tuh, cuma 2 hari ini setelah minum propolis mungkin ada 3 pipet sehari, ya 2 hari udah bisa ngobrol seperti biasa seperti sekarang. Nah, bagaimana kasus Mbak Ida? Kalau udah terbiasa minum propolis, ya itu bisa dengan dosis tadi, dosis banyak. Tapi kalau belum terbiasa, mulainya dari dosis sedikit. Ya, misalkan mulai 5 tetes, Mbak Ira bisa misalkan 10 tetes, tapi minum tadi kalau sahur, jadi setelah sahur itu setelah makan sahur, kemudian minum propolis dengan dosis yang sesuai yang diinginkan, bisa 5 atau 10 atau 15 dengan segelas air hangat diminum. Lalu kemudian sisanya masih ada waktu untuk minum air putih atau jus buah. Oh, after setelah Iya gitu. Jadi propolis itu di tengah jatuhnya. Jadi ini makan, kemudian minum propolis, kemudian diakhiri dengan minum jus buah atau kemudian susu atau minum air putih. Nah, adanya di tengah, posisi seperti itu. Begitupun saat buka puasa. Ya, kalau saat buka mungkin pokoknya dia setelah makan. Karena kalau setelah minum propolis mau sholat isya kan makan, nanti habis tarawih makan lagi kan, itu seperti itu. Nah, kalau itu sahur kan keburu imsak ya. keburu imsak. Ya, seperti itu. Jadi mekanismenya propolis itu ada minumnya mungkin sesaat setelah makan. Kalau dihitung 1 jam setelah makan nanti keburu imsak ya. Jadi sesaat setelah makan minum propolis saat waktu sahur, kemudian sesaat setelah makan saat buka itu minum propolis. Baik. Nah, gitu Teh Ida ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Teh Ida ya. Nah, sekarang giliran Mas Agus nih. Gimana Mas Agus? Ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan tentang ibadah puasa dan propolis ini? Wah, ini menarik sekali ya pembahasannya. Di bulan Ramadan memang kita perlu memang asupan yang cukup ya Pak Rokim ya, asupan yang cukup, karena memang aktivitas kita juga diharapkan biasa seperti bagaimana betul sebagaimana biasanya gitu kan, tidak kemudian mentang-mentang lagi puasa ya kan, jam tidurnya misalkan nggak biasa tidur siang jadi tidur siang kan, seperti itu ya nggak apa-apa, tapi memang itu ada baiknya juga memang gitu, tapi bukan berarti kemudian jadi lebih panjang seperti itu. Jadi aktivitasnya memang seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Rokim, aktivitasnya biasa atau bahkan mungkin malah ditambah gitu kan. Yang sudah pastikan ada tarawih ya Pak Rokim tadi sudah disampaikan, ada tarawih, kemudian ada
aktivitas-aktivitas ibadah juga yang lain ya, yang itu juga tidak dipungkiri ada energi yang kita keluarkan tentunya seperti itu. Saya tertarik tadi atas pertanyaannya Teh Ira ya tadi apa namanya terkait asam lambung ya, asam lambung. Nah, saya ada pengalaman yang ada masalah dengan mah. Ya, ada yang itu sedikit sama lah ya, gitu kan, asam lambung. Kalau asam lambung itu kan karena si lambung itu memproduksi asam itu lebih banyak, gitu kan, betul. Nah, jadi memproduksi asam lebih banyak sehingga itu berefek negatif ketika apa namanya asam lambung itu berlebih, gitu kan, itu menimbulkan mual, gitu kan. Bahkan ketika naik itu sesak kan seperti itu. Bahkan ada juga yang kemudian apa namanya berefek terhadap jantungnya seperti itu, ya kan, pembengkakan dan lain sebagainya seperti itu. Ya memang itu masalah kesehatan yang tidak dipungkiri ya, itu harus kita jaga dan kita wanti-wanti lah seperti itu ya, gitu. Nah, untuk saya pengalaman ada rekan saya ada mah, beliau itu ada mah, gitu. Ada mah, ya kalau mah itu biasanya emang asam lambung juga nggak stabil kan seperti itu, ya. Nah, cuma yang saya ketahui terkait mah ini kan ada radang ya, ada radang di lambung, ada peradangan di lambung yang kalau secara medis itu kan nggak bisa sembuh seperti itu ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah ya, nggak bisa sembuh. Makanya di apotek gitu kan, kemudian resep dokter pun itu yang ada hanya apa obat peredam mah, kemudian antibiotik seperti itu ya, antibiotik. Nah, jadi untuk apa solusi mahnya itu sendiri hanya itu, gitu kan, bukan mengarah kepada pengobatannya seperti itu ya, itu. Nah, setiap kali bertemu dengan momen bulan puasa, itu ya dia apa ya, khawatir betul, gitu kan, khawatir, aduh, gitu kan, mah nih, gitu kan, gitu. Jadi betul tadi saya nyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rokim, dan itu juga saya sampaikan ke rekan saya ini. Memang yang pertama itu kita memang penting sekali, betul tadi disampaikan, punya data, gitu kan, punya data itu yang dimaksud tadi ya, apa saja yang harus kita jaga makanan, yang kemudian dikurangi bila perlu mungkin dihindari kan seperti itu. Itu memang penting, gitu kan. Yang berikutnya lagi tadi pola kan seperti itu ya, polanya betul sekali tadi disampaikan. Ya kalau biasa makannya satu apa namanya centong, satu centong ya udah, satu centong jangan aja, 3 centong ya, balas dendam gitu kan. Wah, apa namanya, dahaga, laparnya itu bertambah karena memang habis puasa, akhirnya nafsu gitu kan. Sementara kan tadi juga disampaikan ya puasa ya menahan hawa nafsu kan seperti itu ya. Jadi biasa saja gitu kan, normal saja gitu. Nah, karena ya bagi yang sehat pun ya itu akan merasakan tidak nyaman kalau misalkan polanya seperti itu ya, lebih-lebih bagi yang ada masalah seperti lambung seperti itu, gitu kan. Nah, saya sarankan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ya kalau saya sih nggak jauh-jauh nih propolis, saya bilang gitu kan, nggak jauh-jauh nih propolis gitu. Kenapa propolis? Saya bilang gini, yang saya tahu itu tentang mah itu ada, tadi saya sedikit singgung ya, ada radang, gitu kan, ada radang di lambung, gitu kan, ada ya namanya di lambung itu kan terus apa ya, bekerja, ya kan, menggiling seperti itu. Lebih-lebih ketika tidak ada yang digiling itu kan makanan ya, dia akan menggesek dindingnya sendiri kan. Nah, ketika ada radang luka itu ya semakin menjadikan seperti itu, gitu. Nah, yang semakin memperparah itu mah itu kan ada kerja bakteri juga, gitu. Iya, betul. Ya, betul. Ada kerja bakteri juga. Yang saya tahu itu bakteri Helicobacter pylori namanya, gitu. Helicobacter pylori yang memperparah terjadinya peradangan di lambung yang disebut mah itu, gitu. Sehingga
dia sulit sembuh memang gitu kan, betul secara medisnya emang seperti itu gitu kan, dia sulit sembuh gitu. Nah makanya saya sampaikan propolis ini antibakteri gitu kan, antibakteri gitu kan, anti fungal, kemudian antivirus gitu kan. Karena memang kandungan flavonoidnya di hasil risetnya yang saya tahu itu cukup ya untuk menghambat kerusakan pada tubuh yang disebabkan oleh bakteri, gitu, seperti itu. Nah, singkat kata ya saya coba, rekan saya bilang oke, saya coba, gitu. Saya coba. Nah, dicoba oleh beliau saya sarankan ya seperti tadi ya, setelah makan gitu kan. Awalnya saya sempat sebelum makan Pak Rokim gitu kan. Tapi malah makin perih gitu kan. Nah mungkin ini nanti bisa dijelaskan Pak Rokim, saya juga itu jadi pertanyaan saya gitu kan. Nah akhirnya ya sudah saya bilang setelah makan saja kalau gitu kan. Setelah makan, nah 1 hari belum merasakan nyamannya gitu kan, rasa perihnya ketika berbuka itu karena memang kekhawatirannya juga memang tinggi ya, itu juga berpengaruh biasanya seperti itu. Nah di hari ketiga baru merasakan nyamannya tuh, baru merasakan nyaman gitu kan. Akhirnya dia bisa makan bareng keluarga secara normal gitu kan, ya gitu. Istri makan biasa 1 piring, dia bisa sama gitu kan, dengan porsi yang sama gitu kan, dan makannya yang memang boleh dimakan oleh bagi yang punya masalah mah, ya itu juga dia makan gitu kan, gitu ya, normal gitu seperti itu. Dan satu hal lagi, biasanya stamina ya. Nah, dia disampaikan staminanya itu badan tuh terasa enteng, dia bilang bugar gitu. Ya, bugar, fit betul ya, fit banget. betul, fit terasa banget katanya gitu. Yang tadinya mungkin karena kalau sebelumnya kan karena memang masalahnya mah ya, makannya jadi berkurang gitu kan, karena khawatirnya juga tinggi, makan ini itu dia nggak makan, seperti itu. Nah pada saat rutin mengkonsumsi propolis itu, dia yang tadinya gorengan juga kan kadang-kadang ya, iya, seperti itu. Betul, dia coba 1, coba 2 gitu kan. Terasa nyaman tapi udah gitu kan, nggak berlebihan juga pengen, ya, karena memang betul, jadi pengen menikmati apa yang oleh orang-orang sehat lainnya umumnya ya rasakan gitu. Alhamdulillah dibilang bisa merasakan seperti itu. Kemudian aktivitas siangnya juga biasa gitu kan, normal. Yang tadinya memang karena memang asupan kurang ya, diisi salah kan, kalau mah seperti itu, diisi salah, nggak diisi juga salah. Betul gitu. Akhirnya ya karena memang cukup gitu kan, ya aktivitas siangnya juga normal biasa seperti itu. Nah terus satu lagi itu, nah kalau ini customer, customer. Yang tadi puasanya jadi sebulan penuh nggak tuh? Sebulan penuh. Sebulan penuh. Mantap, betul ya. Sebulan penuh. Kalau sebulan penuh, memang ini sih kebetulan memang rekan saya ini punya tekad yang kuat ya untuk menjaga itu. Sempet dirawat gitu kan, sempet dirawat. Nah pada waktu itu tahun-tahun sebelumnya ya, dirawat bed rest ya, itu ya karena oleh dokter ya dimarahin gitu, akhirnya nggak puasa seperti itu. Setelah konsumsi propolis malah sebulan penuh tanpa sangat membantu ya, berarti ya, sangat membantu ya propolis ya, betul gitu. Iya. Satu lagi ini bisa masih boleh boleh. Ya kalau yang satu lagi ini sedang hamil. Hamil. Betul. Memang hamil dia disampaikan 3 kali ya, pada waktu komunikasi dengan saya itu hamil yang ketiga gitu, hamil yang ketiga. Yang pertama bed rest, yang kedua biasa aja tapi lemes, dia bilang gitu. Nah saya nggak mau saya takut begitu gitu kan, bisa nggak sih ya? Gitu, pakai propolis itu kira-kira bisa nggak sih saya normal kayak orang akan ada tuh yang hamil tapi biasa aja tuh aktivitasnya seperti apa gitu kan, gitu.
Ya kalau ini saya sebilang belum pernah gitu kan, belum ada gitu. Tapi ya silahkan dicoba kan seperti itu. Karena kan apa ya, bagi yang jadi propolis ini menambah stamina itu memang terasa gitu kan. Saya sendiri merasakan seperti itu gitu kan. Apa ya, menjaga stamina itu memang benar-benar gitu kan terasa. Saya bilang coba saja gitu kan. Boleh emang untuk yang hamil dibilang Aman gitu. nggak buat Aman ibu nggak hamil? gitu kan. Nah, kalau soal aman itu aman gitu Aman, kan. pasti Saya udah beberapa kali anjurkan untuk yang hamil itu biasanya bukan untuk yang seperti Mbak sampaikan, saya bilang gitu, keluhkan, tapi emang untuk ke janinnya gitu kan, ke janinnya gitu kan, pengen janin yang kuat, kemudian membantu perkembangan selnya, karena kan di janin gitu ya, membantu perkembangan sel janin gitu kan, anak-anak yang sedang masih di kandungan seperti itu. Nah, masalah yang Mbak sampaikan ini saya bilang belum ada sih, saya bilang gitu kan. Tapi ya secara keilmuannya ya memang untuk menambah stamina iya gitu kan. Terus yang hamil itu mual, lemas itu kan memang asupan ya biasanya ya. Iya. Ya betul ya Pak Rokim ya. Jadi asupannya karena makan ini itu mual, enak akhirnya nggak terima. Betul gitu kan. Kalau dirutinkan propolis, ada besar kemungkinan sebelah makan normal gitu kan, sehingga asupan yang dibutuhkan oleh tubuh itu juga tercukupi gitu kan. Ya akhirnya dijalankan. Yang tadinya makan nasi gitu kan, maksa. Sekarang setelah konsumsi propolis itu enjoy dibilang enak makan gitu kan. Cuma nanti gemuk bahaya gitu. Nah, bilang nggak apa-apa, cuma asal dikontrol aja, saya bilang gitu kan. Gitu. Nah, akhirnya biasa gitu kan. Puasa tadinya ada bolongnya, itu enggak. Selama hamil gitu kan, selama hamil gitu kan. Full ya, puasanya ya. Nah, terus pas minggu keberapa di bulan Ramadan itu saya ada WA, Pak Agus minta dikirim lagi propolisnya. Wow. Habis saya taraweh full loh. Bilang luar biasa gitu kan. Wah, ya udah Mbak, bilang teruskan gitu kan. Gitu. Ya seperti itu sih gitu. Iya. Ya, jadi buat sobat sehat ya Mas Agus, jangan ragu. Ayo mulai coba konsumsi propolis ya. Betul. Semoga bisa membantu untuk tetap bugar dan fit Betul. saat menjalankan puasa. Betul. Ya, pertanyaan terakhir nih buat Pak Rokim ya. Pak Rokim, tadi kita udah ngebahas puasa bagi yang sehat, bagi yang sakit. Nah, satu lagi yang menarik bagi yang sedang menjalankan terapi. Karena sobat sehat kan juga ada yang mungkin saudaranya atau sendiri penderita stroke, diabetes, hipertensi, kanker. Nah, apakah bisa terapi yang sedang berjalan ini tetap dilanjutkan tapi tidak mengganggu ibadah puasanya nih, Pak Rokim? Ya, baik Bu Astrid dan sobat sehat semuanya, bahwa kita tadi sudah membahas mengenai posisi puasa ya. Jadi posisi puasa itu bagian dari cara yang ditetapkan agama untuk disebutnya restart tubuh ya. Mulai dari pembersihan sisa-sisa unsur-unsur makanan yang tertumpuk, kemudian juga di situ sekaligus juga pembersihan sumber-sumber toksik, penyakit dan sebagainya. Karena itu puasa jangan dijadikan tempat untuk kalau pagi tidak makan diganti menjadi malam gitu ya, atau kalau malam banyak aktivitas, paginya diperbanyak sahur. Jadi polanya harus biasa. Karena ini bagian dari proses pembersihan tubuh kita. Nah, bagi yang sehat, kalau puasa dijalankan dengan baik plus ditambah propolis, dia akan mendapatkan atau hasilnya itu akan menjadi lebih baik bagi tubuh dia. Bagi yang sedang sakit, selama dia tadi mengetahui katakanlah faktor-faktor pemicunya dihindari, kemudian dia juga porsi makannya tetap, lalu minum propolis, dia juga akan membantu proses penyembuhannya bagi yang sakit. Terus bagi yang sedang terapi seperti apa?
Nah, kalau penyakit yang memang berhubungan dengan penyakit degeneratif ya, karena banyaknya sel-sel yang rusak dan sebagainya, itu puasa sebetulnya bagian dari proses terapi itu sendiri. Oh, iya. Jadi bagi yang terapi berarti ada terapi tambahan yang diwajibkan agama untuk kemudian dijalankan, yaitu dengan berpuasa. Nah, lalu kemudian bagaimana proses puasa ini di backup ya, dengan tadi sumber masukan makanannya dipilih yang bagus, Iya. kemudian ditambahin propolisnya. Nah, terus nambahin propolisnya kapan, kan gitu kan? Betul. Ya, karena kalau siang hari kan nggak boleh minum kan gitu. Betul, Kalau minum betul. malah batal Jadi puasanya, kan gitu. batal, benar, jadi Nah, batal. terapi ini bagi yang sedang terapi, apakah itu tadi asam lambung, diabetes, terus kan kita sudah membahas juga, ada edisi podcast kita tentang Sebelumnya, stroke ya, iya, benar. yang berkaitan dengan terapi penggunaan propolis. Nah, itu kemudian memang propolis itu tidak diminum di siang. Jadi antara maghrib dan sahur, maksud buka puasa ke sahur ini ada jangka waktu yang di situ kita bisa makan dan juga tentu boleh makan dan minum di situ. Nah, itu dibagi saja di situ. Misalkan habis buka tadi minum propolisnya setelah makan, lalu kemudian dia sholat isya, tarawih, setelah tarawih dia minum lagi propolisnya. Kemudian kalau sahur mungkin persiapan sebelum makan, nunggu masakannya dihidangkan, atau kemudian nunggu sambil nonton ceramah atau seperti apa, dia minum. Iya. Nah, jadi udah 3 kali minum. Nanti setelah makan sahur dia minum, itu udah 4 kali minum. Jadi terapi propolis bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan penyakit itu bisa dilakukan saat bulan puasa, yaitu memindahkan waktu minum yang di siang hari ke malam hari. Nah, dan itu pun tidak harus tengah malam bangun ya. Iya. Mulai dari itu waktunya adalah minumnya sesaat setelah makan di waktu buka puasa, kemudian saat pulang tarawih. Kalau yang tarawih mungkin, kalau yang tidak sedang tarawih itu bisa, karena ini pilihan tarawih ini ya, Ya. bukan perkara yang diwajibkan. Itu bisa jadi setelah isya. Kemudian saat bangun sahur itu sebelum makan nasi minum dulu propolis, nanti setelah makan minum lagi propolis. Jadi 4 kali. Jadi tidak ada proses terganggu atau yang namanya terganggu selama bulan puasa untuk terapi tadi. Seperti contoh Taira yang ada gangguan ya. Jadi tadi kan minumnya setelah makan sahur dan setelah buka puasa, itu bisa ditambah. Jadi setelah sholat tarawih dan nanti saat bangun mungkin jam 3 gitu, untuk konsumsi propolis. Nah, ini semua kalau ini dilakukan terus ada terapi puasa, itu biasanya akan mempercepat proses pembersihannya, detoxnya. Detox. Jadi biasanya kalau saya menyarankan kepada para pengguna propolis itu, detox itu dilakukan dengan paling tidak 4 cara detoxnya. Jadi saat minum propolis dia harus melakukan 4 cara detox sesuai pilihan. Iya. Pertama itu kita minta konsumsi air putihnya lebih banyak. Oh. Air putih hangat, karena air putih itu nanti akan membantu mengencerkan darah, lalu darah itu akan mudah untuk narik istilahnya zat-zat yang rusak di dalam tubuh kita. Iya. Nah, kemudian setelah itu kalau itu mau dilakukan maka didorong juga dengan olahraga. Tentu bulan puasa juga ya siang hari nggak mungkin juga banyak olahraga, tapi itu terjadi di malam hari saat tarawih itu dengan gerakan-gerakan sholat itu, maka aktivitas pembuangan energi. Jadi sebetulnya dengan olahraga itu akan terjadi pembakaran istilahnya unsur-unsur yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya termasuk zat makanan yang berlebih. Itu udah 2 tuh ya. Jadi ada konsumsi air putih, kemudian berolahraga. Yang ketiga itu melakukan aktivitas tambahan ya dengan mengkonsumsi banyak serat. Ya, minum jus, Buah-buahan, ya. kemudian karena fungsinya adalah nanti untuk agar pencernaan tidak terlalu berat. Lalu kemudian dengan cara seperti itu dia juga tidak mensupport ke sel-sel itu seperti lemak berlebih dan sebagainya. Iya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat puasa. Jadi sebetulnya kalau kita puasa minimal 2-3 terapi nih, 3 proses detox yang bersama dengan propolis itu dilakukan. 1, banyak gerak, ya saat sholat tarawih banyak gerak. Yang kemudian yang kedua itu ya tentu kalau puasa kan bawaannya haus ya, minum air itu akan lebih banyak. Kemudian puasa itu sendiri. Nah, inilah yang kalau ditambah apalagi ada jus yang mungkin rutin dikonsumsi di bulan puasa. Jadi sebetulnya kalau ingin merasakan hasil propolis yang
betul-betul mantap gitu ya, ya itu di bulan puasa ini justru. Oh, lebih Jadi optimal kita ya. sarankan itu bagus, mungkin Teh Ira kalau punya sahabat atau mungkin sobat sehat sendiri, saya pengen merasakan sehat dari propolis secara maksimal di bulan puasa ini. Di bulan puasa Jadi kita ya. tinggal beberapa hari lagi, silahkan disiapkan propolisnya selama bulan puasa untuk terapi-terapi penyakit yang kita rasakan. Nah, tapi tadi satu porsinya ya jangan ditambah gitu kan. Iya. Yang kedua kemudian jangan ya tadi tidak ada balas dendam. Iya. Yang kedua itu aktivitasnya jangan dikurangi. Maksudnya jangan karena alasan puasa akhirnya banyak tidur, banyak itu ya itu yang tidak dikurangi. Walaupun ya tidur itu juga perkara yang boleh secara agama, Iya. tapi secara mendorong ke terapi kita memang tidak disarankan. Itu Bu Astrid, jadi yang terapi silakan dinikmati masa terapi, masa yang disiapkan 1 bulan penuh. Memang berdasarkan catatan itu biasanya 20 sampai 30 hari konsumsi propolis itu akan memberikan hasil yang maksimal, ditambah dengan terapi tambahan tadi yang ada di dalam bulan Ramadan. Demikian Bu Astrid. Berarti buat sobat sehat yang lagi terapi nggak usah ragu ya, tetap terapinya bisa dilanjut ya Pak Rokim. Iya. Bahkan tadi dikatakan hasilnya bisa lebih optimal ya, Iya, lebih iya. maksimal bahkan ya kalau saat di bulan Ramadan saat menjalankan puasa. Bahkan mungkin di luar Ramadan pun kalau ada yang pengen hasilnya cepat terasa, kita suruh puasa. Oh, kita suruh puasa ya kalau di luar bulan Ramadan juga ya. Ya, ya sobat sehat, semoga obrolan kita kali ini memberikan ilmu dan pengetahuan dan agar lebih tetap fit dan bugar di saat bulan puasa. Nah, kalau sobat sehat merasa ini berguna, jangan lupa di like, di komen, dan di share ya Mas Agus ya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.